Selamat pagi buat kita semua. Apa kabar kalian anak-anak kami semua dimanapun berada? Kami berharap kita dalam keadaan sehat-sehat sampai saat ini ya. Itu harapan kita bersama. Baiklah anak-anak kami semua dimanapun kita berada, kita tetap berusaha harus mengikuti ibadah sebagaimana biasanya yang kita lakukan setiap minggunya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan berikan kesempatan, waktu dan hari yang baik buat kita. Baiklah anak-anak kami semua, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki hadiratnya Tuhan, untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Sebelumnya kita mari saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai kita berdoa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tak terhitung banyaknya kebaikan-kebaikan yang sudah kami alami setiap harinya. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kau masih berikan hari yang baru, waktu, kesempatan, kesehatan. Kini kami datang menghampiri hadirat-Mu, ingin bersyukur, menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan. Izinkan kami terima kehadiran kami. Berkati ibadah kami ini semua Tuhan, sehingga ibadah kami membawa manfaat bagi kami, membawa kami semakin dekat, semakin membuat Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam perjalanan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Khususnya hamba-Mu sebentar lagi akan menunjukkan kebenaran firman Tuhan. Urapi beliau Tuhan, sehingga firman itu memberikan pemahaman yang baru, mengubah perilaku kami, membuat kami semakin mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami serahkan Tuhan Yesus untuk hamba-Mu. Mari Engkau pakai semakin lebih dahsyat lagi. Berkatilah ibadah kami ini semua. Orang tua kami dimanapun berada, kami serahkan Tuhan pelihara dan jaga kami semua. Kami berharap kami tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kami serahkan rangkaian ibadah kami, awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesuslah yang memberkati. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan muliakan Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara segar. Itu semua pekerjaan Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus sungguh baik. Kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Ayo semua tepuk tangannya, berdiri semua. Kita memuliakan Tuhan lebih sukacita karena kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, bahkan Dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Selalu
silakan duduk kembali. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati kita untuk mengangkat pujian. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Mari kita silakan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Katakan Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba Tuhan. Waktu dan tempat kami sediakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak didik kami sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita bertemu walaupun secara virtual. Bapak Ibu dan anak didik kami ada di rumah dan menyaksikan dan mengikuti ibadah kita kali ini melalui YouTube. Tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Tiba saatnya kita merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah dan cerah Tuhan berikan bagi kami. Begitu baik yang Engkau kepada kami, kasih dan pemeliharaan Tuhan begitu nyata kami rasakan. Kami ada hari ini karena kasih anugerah dan berkat-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa beribadah, memuji Tuhan walaupun di rumah masing-masing. Kami sebentar juga akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami melalui hamba-Mu.
dan kami mau menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak didik kami yang dikasihi, senang sekali ya kita bertemu kembali pada tahun ajaran yang baru dan semester yang baru ini. Selamat bertemu kembali kepada anak didik kami yang sudah naik kelas, dan bagi yang baru selamat bertemu dan bergabung di sekolah kita ini. Ya, senang. Dan inilah kita di sekolah SMP Metodis selalu ada kebaktian setiap Sabtunya. Ya, kita akan ikutin selalu ya dengan komitmen dan konsisten setia mengikuti kebaktian ini untuk membangun jiwa rohani kita jadi anak-anak Tuhan yang baik. Baik, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal yang pertama ayat ke-7. Ini nats yang cukup terkenal ya. Dua ayat kita akan baca, Amsal 1 atau yang pertama ayat ke-7, kemudian Amsal 9 ayat ke-10. Saya baca untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan, Amsal 1 ayat ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat ke-10, demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Anak didik kami dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah sepatutnya takut kepada Tuhan. Kata takut di sini, anak didik kami yang dikasihi Tuhan, bukan takut kita nggak berani, takut kita itu was-was, khawatir dan sebagainya. Artinya kalau kita pergi ke suatu tempat yang gelap, kita takut. Kenapa takut? Kita nggak berani ke tempat yang gelap itu karena kita was-was, ada apa-apa di sana begitu. Tapi kita dengan Tuhan tidak demikian. Takut kepada Tuhan di sini artinya kita hormat. Itu yang pertama. Kita taat, kita kagum, kita bangga, kita mau jadi sahabatnya Tuhan. Kita takut kepada Tuhan artinya kita hormat, tunduk dan taat kepada Dia. Inilah tema kita kali ini sebagai penghantar kita untuk menjalani satu semester ke depan, bahkan 1 tahun ke depan. Bagaimana permulaan hikmat seperti Amsal katakan tadi adalah takut kepada Tuhan. Supaya kita memperoleh pengetahuan dan hikmat daripada Tuhan, kita harus takut kepada Tuhan. Nah, kemudian takut kepada Tuhan apa yang harus lebih dahulu dilakukan? Kita akan lihat nanti bersama-sama. Nah, cerita tentang takut kepada Tuhan, saya teringat kepada percakapan seorang nenek dan cucunya. Nenek dan cucunya. Begini, waktu itu kurs dolar naik. Ya, kurs dolar naik dan cucunya lagi bercakap-cakap dengan nenek. Atau nenek dan cucu bercakap-cakap. Dibilang neneknya gini, Sapri, namanya Sapri lah cucunya ini. Dolar naik lagi ya? Tanya nenek ini kepada cucunya. Iya nek, waduh mengerikan sekarang dolar. Tambah susah deh kita hidup. Wah tambah lagi, Covid lagi. Wah ekonomi anjlok, harga barang naik semua. Mau lebaran lagi katanya. Gitulah nek, susah hidup zaman sekarang. Iya ya Sapri. Waduh kalau zaman dulu Sapri, waktu nenek masih ya sebaya-sebaya kamu lah. Tahu nggak, uang 5.000 rupiah itu bisa beli banyak barang. Kalau kita pergi ke suatu toko, ya misalnya kalau 5.000 kita bisa beli susu, roti, keju, coklat, mentega, terigu, parfum, rokok, bahkan sampo, dan banyak lagi barang. Tahu nggak, anak-anak? Begitu banyaknya barang disebutkan oleh neneknya, si Sapri terkejut. Begitu banyak dengan uang 5.000 nek? Yang betul nek? Iya, pada waktu itu begitu. Penasaran keheran si Sapri. Tahu nggak? Kemudian neneknya bilang apa? Yang beda zaman dulu sama sekarang cuman satu aja.
Zaman dulu itu di toko-toko nggak ada yang namanya CCTV. Tapi kalau sekarang ada CCTV, jadi uang 50.000, 500.000 pun nggak bisa dapat sebanyak barang itu. Kalau 5.000 dulu bisa banyak barang dapat karena tidak ada CCTV. Terheran-heran dan terbelangaklah si Sapri dengan cerita neneknya. Kalian nangkap cerita itu? Nangkap anak didik kami, Bapak Ibu, saudara? Si Sapri garuk-garuk kepala. Waduh, nek, kok gitu sih ceritanya maksudnya? Nah, walaupun ini sekedar cerita ataupun humor anak didik kami yang dikasih Tuhan, pada umumnya ada banyak manusia, ada banyak kita sebagai manusia seringkali berbuat salah atau salah pengertian, gagal mengerti tentang bagaimana kita menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Kita takut kepada Tuhan kalau ada orang yang melihat, menyoroti, mengawasi. Seperti nenek tadi, nggak ada CCTV, dia berani ngambil barang banyak di sebuah toko. Kan nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu, betul nggak? Tuhan tahu kan? Sekarang ini banyak CCTV di toko-toko, minimarket, supermarket dan sebagainya. Ya walaupun demikian, karena ada juga orang kecolongan. Tapi itu nggak yang paling pokok. Kita takut bukan karena CCTV ada, takut pada Tuhan karena dosa kalau kita lakukan hal yang demikian, kesalahan dan kejahatan demikian. Manusia sekarang kan nggak takut pada Tuhan, nggak takut dosa, nggak hormat, nggak tunduk, nggak patuh. Ya, coba kalau kita ujian, coba ya kalian coba introspeksi diri. Udah jujur nggak? Bukan takut kepada guru, ya, tapi takut kepada Tuhan yang melihat kalau saya mencontek, kalau saya mengopek dan sebagainya. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita takutlah kepada Tuhan dengan hormat, tunduk dan taat dan melakukan firman. Yang pertama tadi harus untuk takut kepada Tuhan, kenal Tuhan yang kita sembah dan kita puji. Siapa dia? Tuhan di dalam Yesus tentunya. Kalau kamu sudah mengenal dia, Tuhan yang kamu kenal ini, maka kau akan ingin lebih dekat dengan dia. Kenapa? Dia penyelamat, dia penolong, dia Tuhan yang memberikan hidupnya untuk saya secara pribadi. Sehingga saya yang kemarin berdosa, diangkatnya dari lumpur dosa, dibersihkan, disucikannya dengan darahnya, dan saya diselamatkan dan nanti akan bersama dengan dia di surga kelak. Teman-teman, anak-anak didik yang kami kasihi, Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat, kita tahu hidup kita sementara. Kita tahu hidup kita ini gak lama. Kita lihat di luar sana berita COVID-19, pandemi COVID ini mau dunia dan akhirnya merengkuh hidup manusia, membuat manusia akhirnya sadar bahwa mereka, kita ini butuh Tuhan. Virus sekecil itu aja bisa membuat dunia ini ya merana sampai hari ini. Ya, di berbagai daerah ada PPKM dilakukan. Biarlah pembatasan kegiatan masyarakat itu bisa, ya, kita berharap bisa mengurangi orang yang terpapar. Dan kita juga percaya PPKM ini adalah percaya kita pasti Kristus menolong hidup kita. Amin. Ya, di pembelajaran tahun yang ajaran yang baru ini, mari tetap semangat. Takutlah akan Tuhan dalam mengejar pendidikan di sekolah SMP Metodis ini. Kiranya Tuhan memberkati anak didik kami dan Bapak Ibu, guru dan rekan-rekan, dan juga para orang tua atau wali murid dari murid dan siswa kami. Kiranya Tuhan memberkati, jadilah anak yang takut kepada Tuhan dengan benar. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami hari ini. Materaikan firman-Mu dalam hati kami supaya kami jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita pada saat ini, kita masih angkat pujian. Ayo semua sama-sama bangkit berdiri. Ku
ku menang bersama Yesus Tuhan. Tuhan Yesus rela mati di salib. Bukan hanya berakhir di salib, Dia bangkit, bahkan Dia naik ke surga. Minggu yang lalu kita libur, tanggal 13 Mei itu bagi umat Kristen memperingati kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk siapa itu? Untuk kita semua. Kenapa Yesus melakukan hal itu? Karena kita berharga di mata Dia. Jadi suatu sukacita besar, mari kita muliakan Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. menundukkan kepala untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat. Kita terima berkat daripada Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dan pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati kita, Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.
Kiranya Tuhan berkati kita sepanjang pembelajaran ke depannya. Sampai ketemu di Sabtu depan. Salam, bye-bye.